Sabab melodi taman dan ramalannya kita jelaskan memang. Kadang-kadang ada orang kalau bulan Ramadan itu kalau sudah tarawih tidak witir di masjid, witir di rumah. Ya itu ada. Jadi ukurannya masih baca 8 rakaat atau 20 rakaat, itu langsung pulang. Ditanya, kenapa tidak witir? Dia bilang, nanti saya witir di rumah. Itu biasa tidak. Yang pertama sekali jemaah sekalian tentang ini bisa diingat baik-baik kalau sudah mendekati Ramadan. Yang paling utama itu adalah kita witir bersama imam. Itu yang paling afdal. Maksudnya witir bersama imam di masjid. Jadi kalau Pak Ustadz nanti adinda Ustadz ini witir, bagusnya kita ikut witir. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang sholat lail, sholat tarawih bersama imam sampai selesai imamnya, maksudnya sampai selesai witir, maka dia dicatat seperti orang yang sholat sepanjang malam. Jadi bapak ada itu masih pada lentu subuh kalau dia witir bersama imam. Itu keutamaannya. Jadi kalau misalnya kita sholat mulai jam 8 selesai jam 9, pulang kita tidur, maka meskipun kita tidur, kita dicatat seperti orang yang sholat sampai subuh. Kalau kapan? Kalau kenapa? Kalau kita sholat bersama imam sampai selesai. Itu keutamaannya. Jadi nasihat saya kepada jamaah, mari kita witir bersama imam. Yang kedua, kalau kita mau witir di rumah, kalau witir di rumah banyak masalahnya, banyak halangannya. Kopi ini boleh, belum tentu. Rumah ini boleh, belum tentu. Nah kalian cerita, atau belakang nanti, mesoi, lenro dia. Apalagi mama, kita ibu-ibu ini bapak-bapak kan dilarang kalau siang, biar sedih. Aku ini kan boleh. Aku boleh dipegang tanpa tahu. Nah lupa itu dia. Kau ini, tidur sampai subuh. Dia bilang, aku witir sampai pada salam. Tidak sempat witir. Nah sahabat bingung ya. Nah, jadi memang amannya adalah witir bersama imam. Nah, ada yang bilang, Pak Ustaz, saya tidak witir di masjid karena mau witir di rumah. Kenapa? Karena dia bilang biasa itu kalau saya masak, bapaknya anak dan anak-anak belum bangun, saya sementara masak, saya bikin sholat juga. Daripada nasi sembako deh, kau untung agak ya negamaan, lebih masuk baca masak. Nah kalau saya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat itu biasa saya tutup dengan witir. Nah sebab Quran memiliki nasihat tidak ada witir dalam 2 witir dalam 1 malam. Ya, itu alasannya, betul kan? Biasa itu mungkin tambah-tambah dulu. Kalau cuma tambah-tambah 2 rakaat, daripada seperti itu lah. Biasa kok menang sama itu, kalau kata kelima takut menganu. Nah, ini sama-sama aja. Gimana ini? Maka para ulama kita mengatakan, memang tidak disunahkan melaksanakan 2 witir dalam 1 malam. Artinya apa? Kalau sudah witir bersama Pak Imam, Pak Ustadz di masjid, maka seorang boleh menambah 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak perlu ditutup dengan witir karena sudah witir bersama Pak Imam. Bisa. Jadi tidak ada halangannya, silakan ditambah, tidak apa-apa. Anda mau tambah 2 rakaat, tambah rakaat, 6 rakaat sebanyak-banyaknya, dapat pahala, keutamaan memperbanyak sujud dan seterusnya. Silakan, tapi tidak usah witir karena sudah witir tadi bersama imam di masjid. Selanjutnya, meskipun bapak ibu tidak tambah sekalipun, Anda sudah dicatat seperti orang yang sholat sampai pagi. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Kutiba lahu qiyamul lail, dicatat baginya sholat sepanjang malam. Nah, itu ya yang terkait dengan sholat witir. Jadi yang
paling afdol adalah witir bersama imam. Kalau Anda mau tambah di rumah silakan, dan tidak perlu ditutup dengan witir lagi karena sudah witir bersama imam. Kalau Anda mau witir di rumah, banyak halangannya. Bukan berarti tidak boleh, tetapi tidak afdol, tidak utama. Yang paling kami nambah lebih, masalah lebih adalah berwitir bersama. Baik, sekarang juga ada orang yang laksanakan tidak sholat tahajud, tapi sebelum tidur sholat witir 3 rakaat. Itu juga sunnah. Itu disunahkan. Kalau misalnya kita tidak yakin mau bisa sholat tahajud ini, tak kayak boleh kayu pandang, seperti 10 lebih. Maka mau witir memang 3 rakaat sebelum tidur. Memang sunnah seperti itu. Disunahkan witir 3 rakaat sebelum kita tidur, dan itu senilai dengan sholat tahajud. Jadi kalau kita khawatir tidak bisa bangun sholat lain atau sholat tahajud, maka disunahkan sholat witir 3 rakaat. Caranya bagaimana? Bisa 3 rakaat langsung 1 kali salam, bisa juga 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat salam. Ya, bisa seperti itu. Ini jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir tentang witir, biasa kita dapat itu di masjid. Ada witirnya 3 rakaat 1 kali salam, ada juga 2 rakaat salam tambah 1 kali rakaat salam. Yang mana betul semua, tidak ada yang salah. Jadi aja kan pemakai dan sedikit. Dia kan ada kita yang tidak tahu, ya itu detik seni. Jadi boleh 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Terus boleh juga 3 rakaat 1 kali salam, boleh, keduanya boleh. Tentang ini mungkin ada yang bertanya-tanya. Saya kasih kesempatan, silakan sebelum jalan. Atau ibu-ibu ada yang bertanya-tanya? Kalau 1 saja bisa. Ya? Kalau 1 saja boleh. Kadang itu kita sholat tahajud, misalnya sholat tahajud sudah mendekati waktu azan, kita yakin sudah mau azan, maka boleh witir 1 rakaat saja. Witir 1 rakaat saja betul. Kalau witir 1 rakaat langsung sama, boleh. Dikatakan sholat witir itu sholat penutup ya. Ya. Biasanya kita tarawih di masjid. Kalau tidak witir dengan alasan nanti mau sholat tahajud. Dalam itu dan witirnya setelah tahajud. Ya. Konsep tadi bahwa sholat penutup. Ya. Bagaimana diangkat? Kita witir di masjid saja atau? Ya, makanya kita katakan Pak, betul bahwa sholat witir itu sholat penutup. Makanya sebagian orang bilang saya tidak witir di masjid, tapi witir di rumah. Sebab memang sepanjang tahajud, makanya dia tutup witir. Kata para ulama kita, boleh, ya boleh, silakan ditambah, tapi tidak usah witir, karena witirnya tadi sudah di masjid. Dan itulah yang paling afdal. Witirnya bersama imam, berdasarkan Sahih Muslim. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, dia mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tahajud, sholat tarawih, sholat lail bersama imam sampai selesai, maksudnya sampai selesai witir, maka dicatat baginya seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Itu keutamaan. Kalau mau tambah di rumah setelah witir boleh silakan, tetapi tidak usah dikutuk pakai witir karena tadi sudah witir. Boleh. Pun misalnya tidak ditambah atau tidak menambah karena sudah seperti orang sholat sepanjang malam, papannya dan pas semuanya berbusuk. Itu keutamanya. Ya. Nah, ada juga masjid yang menerapkan dua kali witir, maksudnya dengan imam yang berbeda. Seperti di masjid saya di Bojonegoro. Bagi yang mau 11 rakaat dan mau yang 23 rakaat. Itu juga bagus. Karena ada orang yang mau 8 rakaat. Ya. Jadi setiap orang 8 rakaat langsung maju seorang untuk mimpin sholat witir. Di Nurul Islam juga di Jalan Biru ini, di depan BNN juga melakukan ini. Ada juga yang mau 20 rakaat. Wah, ini saya heran kebanyakan orang tua. Mau anak muslim itu apa ya? Anak muda suruh nih orang mana ada anak muda mereka keluar nih. Ya kalau tahu sendiri, tarawih kami ya. 4 rakaat pulang nih. Jadi di mana-mana itu kalau bulan Ramadan selalu saya pesan
mohon maaf, ini selalu saya sampaikan. Jadi bahan ceramah saya kalau bulan Ramadan ini tentang witir, tentang bagaimana kita menyempurnakan bersama imam. Ya, nah, jadi ada yang disediakan dua opsi, dua pilihan bagi yang mau witir 8 rakaat silakan. Ada imamnya disediakan. Bagi yang mau 20 rakaat silakan. Ada masalah. Keduanya boleh, ya. Keduanya boleh. Tidak usah saling menyalahkan. Ya, kok Hamjah kok Pak minta lagi 20 rakaat. Ibu Hamjah Pak. Kalau rakaat mau itu dia 20 rakaat. Jangan bisa menyalahkan. Karena terserah kita mau yang mana. Ya. Di Madinah di Masjidil Haram 23 rakaat. Dan lama, ya, lalu 2 jam. Jadi jam 9 sampai jam 11. Tidur sebentar, jam 1, jam setengah 2 dikasih bangun. Sholat sampai jam 4, sholat lain. Tapi enak, ya, enak, masya Allah. Ini yang pernah rasakan itu luar biasa. Logo bisa dihidupan. Tak perlu khawatir karena disediakan makanan. Enak kenapa tuh orang bagi-bagi makanan. Masya Allah. Baik, yang sekalian masih ada? Ya? Ada pertanyaan Bu? Ya. Kalau salat berjamaah di rumah bagaimana? Salat berjamaah di rumah tarawih bersama termasuk itu kategori yang tadi bersama imam. Salat tarawih di rumah. Salat tarawih di rumah. Ya, imamnya bapaknya mungkin yang bersama. Apakah masuk ke situ? Iya. Yang dimaksud dengan sholat berjamaah sebenarnya dalam hadis yang sahih itu adalah dikerjakan di masjid, Pak. Dikerjakan di masjid. Maka afdolnya itu memang sholat jamaah itu di masjid. Kata Rasulullah SAW, "Man qada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannah kullama qada aw raha." Barang siapa yang berangkat ke masjid dan pulang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka Allah sediakan baginya hidangan, jamuan, sambutan, penghormatan di dalam surga setiap kali dia berangkat dan setiap kali dia pulang. Jadi bagusnya kalau anak istri, suami istri itu pergi ke masjid. Ya, itu lebih afdal. Meskipun di rumah dilaksanakan boleh. Sebagian orang mengatakan berdasarkan hadis bahwa bagi kaum wanita itu afdal sholat di rumahnya. Meski juga memang wanita itu tidak boleh dilarang pergi sholat berjamaah. Yang penting tetap menutup aurat, menjaga diri dan menjaga kehormatannya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, Imam beliau bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan kamu larang kaum wanita pergi sholat ke masjid. Jangan kamu larang kaum wanita pergi sholat di masjid. Apalagi kalau di masjid itu ada taklim, ada pengajian. Kalau di rumah kan tidak. Ya, yang penting di masjid tetap bisa menjaga aurat. Jangan ya kalau Ramadan biasa kita lihat anak-anak muda, cewek-cewek masalah itu apa kan gimana? Juga di masjid, dia bilang Pak, kalau di masjid ukurannya masih banyak kan? Bukan, nasi ukur nih. Ya, nah ini tidak boleh begini, tidak boleh. Atau berdandan menor-menor, berdandan Pak, jiwa belum. Nah ini enggak, ya ibu-ibu ya. Tetapi kalau bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga diri, aman dari fitnah, silakan, tidak ada masalah. Ya, penting di dalam itu bisa terjaga kehormatan. Baik, saya kira. Jadi yang afdal itu adalah sholat tarawih di masjid bersama jamaah. Nah, itu juga salah satu manfaat sholat berjamaah itu adalah untuk menjaga kekuatan hubungan kemasyarakatan ukhuwah. Dulu di zaman para sahabat itu orang ketahuan sakit. Oh, ini rumah kerja. Jadi sih ya, namanya bahasa. Ya, Rasulullah SAW itu bisa melihat. Makanya Rasulullah SAW itu dalam Sahih Bukhari dikatakan, Rasulullah SAW itu kalau setiap selesai sholat, beliau langsung balik dari jemaah. Ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan, Rasulullah SAW itu setiap habis sholat, beliau langsung balik ke jemaah. Jadi kan kalau sholat kan gini, begitu. Tadi sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau bacain, beristighfar, baca zikir, beliau balik. Beliau balik jamaah. Nah, karena Rasulullah SAW kalau tidak lihat seseorang, dia tanya ke mana? Tinggi bapaknya, melasih bapaknya kuciling. Begitu itu maksudnya. Jadi itu fungsinya memang sholat berjamaah itu adalah kalau
kalau dihidupkan, salah satu fungsinya menguatkan kekokohan ketahanan masyarakat. Jadi kelihatan siapa. Tapi kalau di zaman sekarang kan itu dia masuk aja ya, jadi semakin nih, mati. Tapi kalau itu hidup di tengah masyarakat, itu salah satu fungsi yang faedah secara masyarakat. Betul-betul masjid itu di zaman Rasul difungsikan sebagai tempat untuk ya juga berfungsi sebagai kantor, bahkan kadang tawanan diikat di dalam masjid. Tawanan dalam mereka disebutkan beberapa tawanan itu diikat di dalam masjid. Memang dulu di zaman Rasulullah belum ada penjara, belum ada kantor, jadi mengikatnya di masjid. Tempat berkumpul para sahabat, tempat bermusyawarah, berbicara, dan berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat. Itu yang masjid. Tetapi kalau mau sholat berjamaah di rumah, misalnya ada teman saya, istrinya sakit kena stroke, tak bisa jalan. Sekarang dia itu melaksanakan kadang sholat berjamaah di masjid. Kalau pulang dia imami lagi istrinya sholat berjamaah. Dia tanya boleh, saya bilang boleh melaksanakan sholat seperti itu berdasarkan riwayat Abu Bakar As-Siddiq juga dalam riwayat Mu'adz bin Jabal. Setelah sholat bersama Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal diperintahkan Rasulullah keluar kota Madinah karena ada kampung di sana, tidak ada imamnya. Maka Mu'adz bin Jabal memimpin mereka sholat. Setiap selesai sholat bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar juga pernah ada sahabat yang terlambat sholat. Masuk masjid. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk dia bilang, kau temani dia sholat berjamaah, bagimu sholat sunnah dan bagimu sholat wajib, dan dia mendapatkan sholat pahala sholat berjamaah. Jadi dia bilang, istri saya Ustaz, seperti kemarin saya datang di masjidnya, pas habis pengajian seperti ini, saya sudah tidak lihat. Subuh saya tanya, di mana kita di malam? Dia bilang, langsung aku pulang. Kenapa? Karena kalau bahasa macam cerita dia kan, jadi matukan asli supaya ini benar naik si beriman tulis biasa kan di Bali atau kalau makab yang bawa kan tidak ada yang. Kalau ada saya bawa ke WC, saya angkat begitu. Mereka cuma tinggal berdua karena anaknya sudah besar, ada yang di pesantren, ada yang sudah menikah. Bila ya, ini yang saya kerjakan sekarang, saya jaga istri. Sahabat itu ujian kan. Dan kalau bapak ikhlas, kalau adik ikhlas, insya Allah bapak aja akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedua-duanya sudah pensiun, sudah tua, sudah luar biasa. Ya, biasa dia mengasihi istrinya dengan cara seperti itu. Nah, jadi boleh bapak pulang misalnya sholat berjamaah bersama keluarga. Baik, saya kira itu cuma sekalian untuk malam ini. Mudah-mudahan kita akan lanjut pada pertemuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.